kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita akan melakukan pembahasan mengenai valuasi Ace Hardware atau yang biasa Bos Q sebut sebagai ACES dengan episode Strong Business Margin in Pandemic Pressure. Dan aku sudah tidak sendiri karena ada Bang Tigor di samping aku saat ini. Dan yang pastinya analis kondang kita nih dari Pilar Mas yaitu Mas Oki Adiastama. Halo semua. Kabar baik Mas Oki? Alhamdulillah baik. Bang Luar Tigor biasa, luar biasa. Kita semua dalam kondisi yang baik pemirsa. Syukurlah kalau begitu ya. Dan pastinya para Bos Q sudah tidak sabar nih untuk menanti valuasi ACES. Maka dari itu jangan kemana-mana ya Bos Q. Tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah, yang pasti pertama ingin diketahui Bos Q nih, kinerja ACES saat ini nih Mas Oki. Terutama kan sekarang tuh lagi PSBB total gitu, di mana-mana tuh ditutup gitu. Bener gak Bang? Ya seperti itu. Jadi Mas Oki ya, yang kalau kita lihat itu kan store-nya dari si ACES sendiri kan ada di mall ya kebanyakan ya. Nah, kemudian waktu PSBB itu kan sempat ditutup. Nah, kemudian itu pada semester 1 ya, kalau tidak salah. Nah, kemudian sudah tutup dan kemudian dibuka kembali oleh pemerintah seperti itu, khususnya pemerintah DKI ya, karena memang pusat dari perdagangan ACES ini donasinya memang lebih banyak dari Jakarta seperti itu, Mas Oki ya. Nah, Mas Oki ini melihatnya seperti apa kinerjanya ACES kalau kejadiannya terus-menerus seperti ini? Iya. Jadi kalau kita lihat secara general ya, PR ini sebenarnya bukan hanya untuk emiten-emiten retail aja, tapi keseluruhan dari segi makroekonomi sendiri, di mana daya beli masyarakat ini turun cukup signifikan pada tahun ini. Nah, emiten retail kan yang paling kena dampak yang cukup besar ya. Ace Hardware sendiri sih sepanjang 2020 ya, atau sepanjang semester 1 itu mengalami penurunan khususnya di kuartal 1 dan kuartal 2 gitu. Nah, PSBB pada kuartal 1 dan kuartal 2 yang berlangsung pada tahun ini itu emang memberikan satu dampak di mana store Ace Hardware ini terpaksa harus tutup, meskipun mereka ada yang beroperasi di luar Jakarta, tapi kan saat ini masyarakat lebih prefer untuk kebutuhan sehari-hari, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan dari emiten-emiten retail sendiri. Mas Oki, dengan melihat kinerja saham Ace Hardware saat ini dari awal tahun hingga hari ini kita ketahui terjadi penurunan ya seperti itu ya. Nah, bagaimana kita sebagai investor menyikapi keadaan seperti ini? Apakah ini akan sifatnya sementara atau bagaimana? Nah, bagi rekan-rekan investor yang yang cukup kebingungan ya pada tahun ini, kira-kira kan tahun ini kan hampir setiap emiten yang nggak hanya di retail aja itu mengalami perlambatan gitu. Jadi permasalahan ini tuh sebenarnya sudah dialami oleh hampir setiap manajemen atau setiap emiten gitu. Nah, yang perlu diperhatikan oleh investor adalah bagaimana upaya dari manajemen sendiri untuk menjaga kualitas dari bisnis mereka. Itu biasanya tercermin dari operating margin gitu. Nah, dari yang kita coba sajikan dari research paper kita, margin Ace Hardware ini cukup terjaga dan malah naik di tahun 2020 ini. Emang perlambatan dari segi sales, tapi di situ manajemen berhasil menekan biaya penjualan sehingga net interest margin itu masih mengalami kenaikan pada tahun ini. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui Pak pemirsa ya, jadi saat ini semua emiten sedang melakukan efisiensi seperti itu kan, terutama di saham Ace Hardware sendiri. Nah, efisiensi yang dilakukan oleh Ace Hardware ini seperti apa Pak Oki ya? Pertama, kendala dari setiap emiten retail kan otomatis kan dengan adanya PSBB dan
pengetatan aktivitas di berbagai daerah itu kan mengalami kesulitan dari segi penjualan. Iya, benar. Nah, menariknya saat ini manajemen sekarang sudah cukup bertransformasi ke penjualan digital. Dan kalau misalnya rekan-rekan coba perhatikan belakangan ini gerai-gerai dari S-Hardware itu cukup masif dalam melakukan penjualan melalui online. Pertama bisa lewat WhatsApp, yang kedua lewat beberapa media-media atau e-commerce, perusahaan e-commerce yang bekerja sama dengan S-Hardware seperti Rupa-Rupa dan beberapa toko lainnya ya. Nah, itu menjadi satu siasat di mana S-Hardware sendiri dapat menekan perlambatan dari penjualannya ini. Mas Ogi, ini ada yang menarik. Dari bulan April, harga saham S-Hardware adalah 970. Kemudian di bulan Agustus di tahun 2020 ini harganya 1.800. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik karena situasinya kan pandemik. Nah, apa yang menggerakkan saham S-Hardware itu hingga tertinggi 1.800? Itu hampir 100% pemirsa. Nah, menurut Mas Oki, apa yang terjadi sebetulnya? Kita juga harus memperhatikan kenaikan ini memang juga cukup dirasakan dan terjadi pada beberapa saham, khususnya saham-saham blue chip ya, perbankan apalagi. Jadi hampir setiap emiten di bursa ya, di IHSG sendiri itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu dari bulan Maret ke bulan Agustus. Nah, kita kan juga investor ini kan melakukan proyeksi di mana pandemi ini kira-kira dampaknya seberapa besar terhadap kinerja dari manajemen sendiri, kinerja dari emiten tersebut ya. Nah, menariknya si S-Hardware tersebut itu melakukan ekspansi di tengah-tengah pandemi. Nah, ini kan yang menjadi satu pertanyaan kan, kira-kira berarti kan ada dua opsi, dia antara dia ningkatin leverage dari segi perbankan atau dia memiliki cash internal yang cukup besar. Tapi nyatanya dari semester 1 2020 kenaikan dari cash internalnya mereka itu cukup signifikan, sehingga ini memberikan satu dampak pada kenaikan dari aset sendiri. Nah, ini kan berarti ada satu pengaturan dari operasional bisnis ini yang cukup efisien dari segi manajemen gitu. Mereka bisa ekspansi agresif tapi mereka melakukan rem. Hal tersebut itu dilakukan oleh manajemen, melakukan ekspansi itu ternyata bukan di Jakarta, di mana Jakarta sendiri kan PSBB dan pengetatan aktivitas ini kan cukup ketat ya, tapi ternyata di luar dari Pulau Jawa dan sekitaran Pulau Jawa. Nah, sejauh ini sih berdasarkan informasi dari manajemen juga, manajemen ini pada tahun ini strateginya untuk memperluas dan memperkuat kontribusi dari luar Pulau Jawa gitu. Jadi hal tersebut sih diharapkan sih akan berdampak baru pada beberapa tahun ke depan. Seperti beberapa tahun yang lalu ketika S-Hardware cukup masif berekspansi di 2018 dan 2019, itu ternyata cukup berkontribusi terhadap peningkatan same store sales growth gitu, SSSG gitu. Ya, jadi sebentar kita intermezzo, kita tahan dulu materinya. Ini akan saya sampaikan dulu untuk pemirsa ya. Cara pemilihan saham yang baik adalah ketika mengalami krisis atau krisis ekonomi, pilihlah saham yang memiliki cash yang paling banyak. Karena ketika dalam situasi krisis saat ini, emiten yang memiliki cash itu bisa berbuat banyak. Mereka bisa melakukan apapun ketika cash itu sedang mereka pegang banyak. Salah satunya adalah dari S-Hardware ini. Bukan demikian Mas Oki ya. Jadi memang cash itu penting ya saat ini ya. Bisa dibilang seperti itu gitu. Dan intinya sih sebenarnya selain cash yang cukup menjadi satu faktor kesehatan dari perusahaan sendiri, yang kedua adalah operasional bisnis gitu. Jadi seberapa hebat perusahaan itu dapat bertahan di tengah pandemi seperti ini, meskipun labanya mereka terkoreksi, tapi jika operasional bisnisnya itu naik ya, margin bisnisnya itu naik, itu sebenarnya hal yang cukup baik dilakukan oleh manajemen. Jadi kualitas manajemen yang cukup baik itu dilihat dari operating business margin. Nah, Mas Oki, aku kan suka belanja online nih.
Nah, terus habis gitu di online itu banyak barang-barang yang sejenis dengan barang yang dijual sama Ace Hardware, tapi itu dengan harga yang udah lebih murah. Habis gitu diskon, dikasih cashback lagi. Habis gitu gratis ongkir, Mas Oki. Itu impian idaman semua wanita banget ya untuk menghemat keuangan di rumah tangga. Apalagi nih daya beli konsumsi sekarang ini kan kayak lagi aduh dihemat-hemat aja lah dulu gitu. Gimana nih Mas Oki, kira-kira sih produk Ace Hardware ini bisa nggak sih bersaing dengan kayak barang-barang online gitu? Ya benar, masalahnya daya beli turun, pendapatan masyarakat turun, PHK di mana-mana, makanya kira-kira Ace Hardware masih bisa bersaing nggak nih sama produk-produk gitu maksudnya ya? Iya betul. Jadi sebenarnya ini menjadi satu pekerjaan rumah nih, baik untuk emiten maupun untuk pemerintah. Pertama kenapa? Karena impor sekarang produk-produk dari negara seberang ya itu cukup masif dan itu cukup memberikan satu tekanan pada pengusaha-pengusaha lokal, jadi agak sulit nih untuk bersaing. Nah, ya, untuk Ace Hardware sendiri saat ini kan mereka kan memiliki satu brand yang cukup kuat ya, Crispo salah satunya. Mereka itu memiliki satu pangsa pasar yang bisa dibilang cukup loyal gitu, menengah dan menengah ke atas. Rata-rata sih pangsa pasarnya sih di situ ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah selama manajemen melakukan satu inovasi, dan sejauh ini kan mereka memiliki satu solusi di mana setiap gerai-gerainya itu memiliki satu kebebasan untuk melakukan penjualan secara direct gitu, direct selling kepada data customer sendiri. Ya tapi kalau kita ya, lihat jadi, ada harga kualitas lah ya pastinya ya, ada yang menarik sih lihat. Jadi kan semuanya kan melalui database ya, mereka kan dari satu atau dari manapun ya, mereka kan suka pemirsa suka dapat SMS kayak penawaran produk-produk, promosi. Nah, tolong dimaklumin, mereka sedang bekerja meningkatkan produk penjualannya, seperti itu ya, jangan dimarahin. Seperti itu. Karena itu sebenarnya nggak merugikan kita juga, karena pertama sih sejauh ini sih biasanya sih lewat WhatsApp ya biasanya. Benar. Namanya penawaran gitu, barangkali butuh kan. Iya benar, seperti itu. Yang penting ada penawaran. Tidak akan muncul bisnis jika tidak ada penawaran. Seperti itu kan ya. Mana meningkat kalau tidak ada penawaran. Promosin aja biarpun nyebelin. Seperti itu ya. Nah, jadi Mas Oki ya. Tapi kan memang tantangannya berikutnya adalah untuk Ace Hardware sendiri adalah daya beli masyarakat ini yang akan kita belum tahu ya, vaksin pulihnya kapan gitu, pulihnya kapan, seperti vaksinnya keluarnya kapan gitu. Benar, karena yang membatasi manusia saat ini untuk beraktivitas adalah kesehatan, pandemik ya, seperti Mas Oki ya. Dan ketakutan juga. Dan ketakutan. Nah, kita ketahui makanya ini isu yang kita bahas ini adalah pas sekali pandemik, panas dingin, emiten ACES. Bisa gitu ya Bang? Ya, pas sekali dengan singkatannya. Jadi Mas Oki, nah daya beli ini bagaimana kita sebagai investor kalau memiliki saham ACES sendiri, ACES itu apakah kita harus hold atau panas kalau dingin turun diketar-ketir gitu kan? Kalau turun beli lagi, tapi beli pakai apa ya? Kalau uang kita tahan terus. Jadi menyikapi investor untuk saat ini megang saham ACES menurut Mas Oki seperti apa? Tadi juga sempat saya sampaikan, investor itu cukup dan dapat melihat kualitas dari manajemen gitu. Sebenarnya sih ketika kondisi bisnis lagi bagus itu sangat gampang untuk menilai perusahaan itu memiliki manajemen yang bagus atau tidak. Tapi ketika manajemen itu menghadapi tantangan seperti tahun ini nih, di era pandemi seperti ini, dan ketika mereka mampu mempertahankan laba ya, atau mampu mempertahankan bisnis margin, itu sebenarnya menjadi satu nilai plus dan nggak semua manajemen itu bisa melakukan seperti itu gitu. Nah, kita harus melihat beberapa tahun ke depan. Jadi kalau misalnya tahun ini mereka mungkin melambat, pertumbuhannya melambat, tapi kita lihat pertama dari strategi mereka ke depan. Dan tahun ini mereka buat apa nih ketika di masa-masa pandemi ini mereka melakukan strategi apa untuk dapat bertahan gitu. Tadi kan juga kita sempat sampaikan kan, dari mulai penjualan online dan pendekatan terhadap customer dan juga. Melakukan penetrasi juga gitu, dan melakukan ekspansi juga ke beberapa daerah yang sekiranya memiliki satu cakupan pasar yang dapat memperluas dari pasar dari Ace Hardware sendiri, khususnya di Indonesia gitu. Ini sih cukup menarik, walaupun tahun ini agak bleeding, tapi menjadi satu catatan, Ace Hardware sendiri memiliki satu kas yang cukup besar di semester 1 2020 ini, dan proyeksinya sih kita melihat ada
akan ada penambahan di akhir tahun gitu, akan ada penambahan dari cash tersebut, dan ini kan menjadi satu nilai plus ya, di mana perusahaan itu sebenarnya melakukan ekspansi tapi memiliki cash yang cukup besar. Nah, kemungkinan sih tahun depan sih jika pandemik ini berakhir dapat terselesaikan dan daya beli pulih, diharapkan sih investor sih melihatnya ke sana. Kira-kira manajemen ini akan melesat lagi atau malah kurang perform gitu. Jadi sebagai investor kita harus lihat ke sana. Kalau dari Pilar Mas sendiri sih kita memproyeksikan hold ya. Untuk S Hardware sendiri targetnya 1.540. Nah, Mas Oki bisa kasih tahu aku nggak batas bawah S Hardware kalau nih misalnya terjadi penurunan lagi di sahamnya, barangkali aku mau beli gitu kan? Sebagai patokan 52 minggu terakhir S Hardware tuh diperdagangkan di 970. Jadi selama masih di atas itu sih sebenarnya harusnya masih oke gitu. Jadi lebih bijak mungkin pembelian secara bertahap aja kali ya. Jadi disesuaikan dengan strategi masing-masing dan melakukan pembelian secara bertahap aja. Oke. Yang penting kan patokan kita kan long term kan. Iya, betul. Ya, baik pemirsa, kita simpulkan dulu ya bukan sedikit sebetulnya sih, total general untuk acara segmen valuasi bisnis hari ini, yaitu S Hardware. Bisa kita simpulkan adalah memang saat ini semua emiten atau dunia ekonomi sedang menurun. Nah, tapi yang menarik adalah semua emiten saat ini di Bursa Efek Indonesia termasuk S Hardware sekarang sudah terdiskon. Loh, pemirsa, apa yang pemirsa takutkan dengan keadaan diskon? Bukankah pemirsa kita kalau ada di mall-mall seperti itu ya, ada barang-barang diskon bukannya diserbu ya? Malah suka ya Bang ya? Malah suka kan semuanya. Nah, disitulah psikis atau investor yang cerdas. Ketika harga saham sedang turun, investor harus segera bertahap membelinya. Oke, terima kasih banyak Mas Oki buat penjelasannya mengenai valuasi S Hardware, dan terima kasih juga Abang tadi sampai jatuh, benar-benar jatuh. Dan bagi para bosku juga jangan khawatir ya walau jatuh ya Bang ya. Pastinya kalau yang jatuh itu membal ke atas nantinya. Habis jatuh pasti naik. Betul, yang jatuh pasti akan naik. Hidup ini berputar. Benar, habis gelap pasti terang. Nah, kalau begitu kita tutup saja nih untuk valuasi ACS kali ini. Terima kasih banyak Mas Oki dan Bang Tigor sekali lagi, dan jangan lupa untuk bosku bisa download PDF lebih lengkapnya di website kami yaitu www.pilarmas-investindo.co.id, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.